Salam damai sejahtera. Berjumpa dengan saya Joe Burning dalam firman satu ayat. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih dan bersyukur ya Tuhan, bahwasanya kami masih bisa mendengar, menyampaikan, berbicara tentang firman-Mu. Terima kasih atas itu semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan satu ayat kali ini saya ambilkan dari Yakobus pasal 3 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Menurut ukuran yang lebih berat. Nah, yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dari firman Tuhan satu ayat ini, biarlah kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana seseorang dalam kehidupan keseharian. Karena pada saat-saat ini banyak orang lebih suka berkata-kata daripada mendengarkannya. Nah, firman Tuhan ini juga tidak menakut-nakuti orang-orang yang berprofesi sebagai guru, tetapi justru kalau itu dipahami, ini akan lebih menguatkan, lebih memberikan motivasi yang baik di dalam profesi sebagai apapun sebenarnya. Nah, kalau zaman dulu ada ungkapan guru, dari kata guru, digugu lan ditiru, itu guru. Ada juga sebutan guru kenceng berdiri, murid kenceng berlari. Untuk kalangan-kalangan tertentu, orang-orang yang tua, tentu dua hal perumpamaan kalimat itu sudah banyak yang paham. Nah, tapi saya tidak menjelaskan itu. Itu hanya gambaran umum yang ada di masyarakat seperti itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ayat ini tidak menakut-nakuti seorang yang profesi sebagai guru atau sebagai pengajar di umum, pengajar di firman, ataupun pengkhotbah, ataupun apapun yang suka menyampaikan pendapat atau pemahaman-pemahaman di muka umum. Dan saat inilah kita akan memberikan pengertian yang tepat menurut firman Tuhan ini. Nah, setiap orang yang kepadanya banyak diberi juga akan banyak diminta. Seorang guru rohani dapat dipandang sebagai seorang yang sudah banyak tahu kebenaran akan firman. Jadi sudah menjurus guru rohani, pengajar-pengajar di dalam, terutama di dalam lingkup spiritualitas, diberi gambaran orang pengajar-pengajar rohani tersebut lebih banyak dianggap lebih banyak tahu tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan.
dan ia mengajarkan kepada banyak orang lain, dan itu bisa sebagai teladan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seorang guru rohani dapat dipandang sebagai seorang yang sudah banyak diberi pengertian tentang firman Tuhan, dan ia mengajarkannya kepada orang lain. Sebenarnya kewajiban tidak berhenti sampai di situ saja, tetapi juga memberikan teladan di dalam kehidupan yang baik. Nah, Bapak Ibu jemaat, kalau di dalam Alkitab misalkan kaum Farisi, ahli-ahli Taurat dipandang, kelompok-kelompok ini, orang-orang ini dipandang seorang pengajar yang hebat, mumpuni tentang hukum Taurat, firman Tuhan, maka disebut pengajar-pengajar yang hebat. Nah, karena mereka dalam hal ini sering ditegur Yesus, dia hanya pandai mengajar, pandai memberikan petuah-petuah, mungkin juga pandai memberikan motivasi, tetapi mereka sendiri tidak mau melakukan, menjalankan apa yang dikatakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, disinilah ini tadi. Janganlah banyak orang di antara kamu yang mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat, karena lebih banyak tahu, tetapi juga lebih banyak tidak mau melakukan. Nah, ini jangan seperti orang-orang Farisi, jangan seperti orang-orang ahli Taurat di dalam kesehariannya. Nah, tahu, tidak mau melakukan, tetapi lebih suka mengajar dan memberikan pengajaran. Ini yang ditegur, ini yang tidak tepat, ini yang memang harus diperingatkan dengan serius supaya digugu dan ditiru tadi. Dalam kehidupan keseharian, misalkan seorang pengajar, seorang tokoh rohaniawan mengajarkan kehidupan yang sederhana, tetapi dirinya sendiri hidup dalam kemewahan, berfoya-foya dan lain sebagainya, misalkan itu kan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, dengan apa yang ada di kehidupannya. Misalkan juga seorang pengajar rohani terkhusus mengajarkan harus hidup sabar, jangan emosional, jangan marah. Dia sendiri emosional, lebih gampang marah, lebih gampang tersinggung. Dan inilah yang ditegur, inilah yang diingatkan melalui firman Tuhan ini. Jangan hanya kita pandai berbicara, pandai berkata-kata, tetapi tidak bisa di dalam kehidupan pelaku kesehariannya nol. Nah, orang yang tidak tahu firman Tuhan, belum tahu atau belum paham tentang firman Tuhan, tidak melakukan, itu lebih ringan hukumannya dibanding orang yang tahu firman Tuhan tetapi tidak melakukan. Jangan membenci, kasihlah musuhmu, sama temannya sendiri aja benci. Tidak mau mengasihi jemaat, orang yang diajar atau apa, tidak mau mengasihi.
Ini loh yang diingatkan tadi. Kalau memang orang tersebut belum tahu atau tidak tahu akan firman Tuhan seperti itu, ringan hukumannya, lebih ringan daripada yang tahu tetapi tidak melakukannya. Nah, ini firman Tuhan kesempatan ini. Dengan lebih tahu, mari kita juga lebih semangat melakukan firman Tuhan. Perikop ini bagian dari dosa karena lidah. Karena itu, berkata-katalah yang penuh hikmat. Karena itu, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Yaitu tadi, karena tanggungannya akan lebih berat. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Karena kita sudah dianggap guru-guru rohani, sudah dianggap lebih banyak tahu, tetapi tidak mau melakukan. Kalau Tuhan Yesus jelas itu menunjuk yang sering diingatkan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Saudara, oleh karena itu, marilah kita sedikit berkata-kata, tetapi banyak melakukan firman Tuhan. Sedikit berkata-kata, tetapi banyak melakukan firman Tuhan. Jangan takut, Tuhan memberkati, Tuhan menolongmu menjadi pelaku-pelaku firman. Amin.